Shalom, salam sade, salam hari Rabu, salam merah, masih merah ya, rada drop dia, ya biasalah, selalu begitu ya. Bersama channel Sayur Bening yang menemani kalian dari bull ke bear, bear ke bull lagi, dari market hijau atau market merah, tetap di sini share informasi gratis. By the way, dia masih drop ya semalam. Tapi ini memang kalau lihat chartnya memang lagi downtrend dia ya. Agak bearish. Jadi ya kita tunggulah juga, semua pada tertuju dengan Jumat ini Jackson Hole ya. Berbagai hal. Ya nanti kita bahas. Sebelumnya sekarang saya buat video. Posisi market cap turun dibanding kemarin, dengan hari ini turun 1%, yaitu di 3.082 sen ya. Sedangkan volume naik sedikit karena turun ya, mereka yang scalping gitu ya pada lakukan transaksi serok masuk ya kan, mereka harap pantul dikit TP ya, kemungkinan naik lah hampir 3% untuk volume transaksinya 2,8 ya. Ya masih oke di 187 billion ya. BTC DOM-nya melemah dikit, kemarin saya buat video di 59,2 ya, ini 59,1 ya. Tapi sebenarnya nggak beda ini, justru beberapa koin lebih di bawah harganya dibanding kemarin ya. Fear and Greed di 45, posisi netral, lumayan drop dia, kemarin masih di 53 ya, ini di 45%. Altcoin season naik, di banyak yang zero altcoin, ini kayaknya bisa agak salah kaprah mereka ini ya, mereka pikir ini akan menuju all season kali ya, jadi pada banyak ambil, agak hati-hati juga ini ya. Kalau lihat dari chartnya BTC ini kayaknya masih bisa koreksi ke bawah gitu ya, dia masih downtrend, itu ada bearish divergent itu ya, jadi ya kita lihatlah. Oke. Tapi saya pribadi untuk masuk swing gitu saya belum, karena saya lihat ada kalau lihat dia punya candle masih posisi downtrend, bearish, masih bisa ke bawah, makanya saya belum ada niat mau ambil swing, cuma scalping kalau ada momennya dapat ya saya scalping gitu ya, tapi untuk swing belum gitu. Dan sekarang saya buat video posisi BTC di 113.677. Tadi pagi sempat drop ke 112.900-an ya. 112,9 tadi pagi dia sempat drop ya. Tapi nutupnya masih di atas 113 sekian. Ethereum juga rada drop ya, masih agak drop. Di sekarang saya buat video ETH di 4.169. XRP saya kira ada yang masih mau nahan di $3, ternyata enggak ini. Kemarin sempat dia mantul dikit ya. Waktu saya buat video kan di $2.98 ya, sempat dia mantul ke $3.02 ya. Kalau saat itu yang baru awal lihat video saya buat itu, ya mungkin scalping dapatlah dikit. Nggak taunya dia anjlok balik ya. Ternyata saya kirain masih ada yang mau nahan di $3. Saya tadi pagi bangun, udah jebol. Dari ke bawah dia. Ya. Akhirnya support yang di $3 nggak ketahan.
nggak ada yang nahan lagi. Jadi dia agak ke bawah, dia tadi di $2.89 ya. Ini andai kata dia masih agak turun ya, mungkin SRP bisa ke $2.75 gitu ya, di range itu kemungkinan. Jadi ini masih agak rada downtrend, apalagi hari ini Rabu 2 hari ke depan lagi baru Jackson Hole ya, dan market rada pada agak merah sih ya. Nah ini mental mental mungkin banyak yang short, ini dia disorong balik ke atas ini ya. Ini kelihatan dia hijau sekitar 10%-an, ini short squeeze ini ya. Kayaknya banyak yang nge-short dia. Maka ada mantul balik nih. Semalam saya nggak jadi masuk. Dan malamnya begitu ternyata drop balik dia ya. Tapi kalau masuk kemarin itu udah duluan TP juga gitu. Dapat sih. Dia sempet hijau lumayan ke atas. Nggak tahu malam begitu keluar data dolar agak menguat, dia drop balik gitu. Tapi pagi ini saya ada ambil SAW ya. Saya pagi tadi saya ada masuk SAW di 3310. Saya ambil long. Tadi pagi saya ini udah profit nih, tapi belum saya TP. Saya lihat dulu, kayaknya harusnya masih bisa agak hijau dikit. Ya lihatlah nanti. Dan kalau lihat hari ini, ini jam 10.30 crude oil. Ini mungkin tapi yang agak saya lihat nanti mungkin ini semalam dolar agak menguat dikit ya. Dia dolar indeks ke 98,2 ya. Semalam Dow Jones hijau tipis sekali hampir ini, tapi yang lain S&P merah, Nasdaq lumayan merah ya. Semalam Nasdaq lumayan drop hampir 1,5% ya. Overall semalam saham banyak yang rada merah ya, ikut turun. SAW turun, BTC turun ya. Nah, USD agak menguat. Tapi malam ini bisa aja dia, ya kita lihat crude oilnya mungkin sementara hijau, tapi kalau lihat hari ini ada CPI juga ya, UK. Europe CPI-nya rada turun sih kalau lihat dia punya ini ya, month over month-nya. Yes over yes-nya sama seperti sebelumnya, tapi CPI month over month-nya drop 0,3% nih, 0% dia perkirakan. Nah ini bisa juga andai kata dia SAW ikut euro, bisa aja euro menguat, SAW bisa jadi, tapi ya tergantung lah. Jadi saya yakin long sih, saya makanya tadi ambil posisi long. Nah, saya lihat ini nanti jam 1 itu 20 years bond auction 4,9%, ini kelihatan bond akan drop ini ya, saya rasa turun. Kalau bond turun, dolar bisa agak melemah dikit, nasau bisa hijau gitu. Tapi ya tergantung, dia jam 1 siang data bond rilis yang 20 years bond auction-nya jam 1 siang waktu New York ya kan.
Tapi setelah itu jam 2-nya itu FOMC meeting minute. Nah ini nggak tahu ini kalau dilihat ininya data terakhir pertemuannya yang lalu ya si Jerome Powell masih nggak ada cut rate, masih hawkish gitu kan. Jadi kok FOMC meeting minute-nya mungkin ya juga negatif ke market sih kemungkinan gitu ya. Makanya ya kita lihatlah pelaku pasar masih nunggu ini yang pastinya pada bahas Jackson Hole ini ya, semua pada tertuju, beberapa argue gitu ya berbagai hal lah. Ada yang nggak yakin dia cut rate di September ini dengan berbagai alasan mereka bahas gitu kan. Ya make sense juga. Jadi challenge. Ada juga yang bilang mungkin di Jackson Hole ini dia bisa aja dia nggak ngomong, nggak kasih clue cut rate, nanti di September dia cut. Jadi berbagai lah yang tafsir-tafsir ya kan. Tapi satu hal yang saya agak salah satu pakro itu mereka ngomong, saya ada lihat dia punya ini kan para pakar ekonominya mereka bahas podcastnya. Yang satu saya agak setuju. Dia bilang bisa aja dia ini masih ngeyel challenge ke Trump gitu. Karena kelihatan di mana yang dia ngomong di situ berarah lawan, si Trump hajar balas gitu. Ya kan, terakhir ya BLS itu dia bilang labor masih bagus ini itu ya kan, BLS keluarkan data yang menguat ya, langsung Trump hajar pecat semua gitu ya kan. Nah ini bisa aja dia masih ngeyel ngelawan gitu. Itu mungkin juga make sense buat saya gitu. Tapi satu sisi dia juga ditekan terus ya. Si Bessent juga, si Bessent kemarin dia speak, Menteri Keuangan Scott Bessent itu lebih gila lagi, juga ada yang kritik. Dia bilang kalau bisa rate diturunin 1,5%, 150 basis point itu bahaya gitu sebenarnya. Ya, dia nggak bilang bertahap, dia ngomong. Jadi ada beberapa pakar bilang, gua nggak tahu otaknya si Bessent itu, dia ngerti apa nggak, dia bilang. Itu rate nggak bisa langsung cut begitu, itu ada hitungannya, itu bisa bahayakan market kalau begitu big chunk langsung di cut gitu ya kan. Ya bener sih, jadi tapi mungkin saya rasa bukan nggak ngerti, saya rasa si Bessent ini strategi, istilahnya ngemob besar-besar supaya target mereka kelihatan sih 1%, seperti awal Trump bilang kalau bisa turun 1% gitu. Karena Trump punya hitung-hitungan juga. Trump memang sangat ini mau kalau bisa turun, dia udah ada planning gitu. Makanya dia pressure terus si Jerome Powell harus cut rate gitu. Dan si Bessent kemarin kasih sinyal juga, dia bilang setelah Labor Day, gua belum cek sih Labor Day Amerika tanggal berapa, dia bilang setelah Labor Day mereka akan bahas dan tentukan kandidat pengganti si Jerome Powell katanya ya kan. Jadi ya berbagai isu lah di ini ya kan, serangan. Tapi udah ketahuan memang Trump mau ini sekali harus turunin karena banyak proyek yang dia mau jalankan, termasuk ya pengusaha udah pada teriak juga. Dari data ini si Jerome Powell kan nggak mau tahu, dia kemarin tuh labor masih kuat, masih begini, masih begitu, ekonomi masih bagus. Padahal kalau data pakar itu ada ngomong, semalam saya lihat interviewnya, di Juli itu ada 71 korporasi yang sudah file bankruptcy, udah ajukan bankrupt. Di bulan Juli aja 71 corporation ya. Jadi sebenarnya ya ekonomi masih fucked up di sana. Sebenarnya Juli aja masih ada 71 korporasi gitu yang file bankruptcy, ajukan bankrupt ya. Jadi dari mana labornya kuat gitu ya kan, labor bagus ini itu, makanya
banyak yang ya question lah dengan data-data yang keluar sebelumnya gitu. Dan juga banyak pengusaha berharap turun gitu, karena mereka juga berharap dengan turun ini mereka juga bisa bersaing, terutama housing. Jadi ini struggle juga dengan bunga tinggi gitu. Satu, bunga tinggi, mereka Fed ini defisit terus ya, bayar bunga hutang. Dan dari pemerintah sendiri banyak proyek yang mau mereka jalankan nggak bisa tersandung dengan bunga tinggi juga. Misalnya mortgage mereka mau ini nggak ada yang kredit gitu ya, bank-bank nggak bisa, makanya mau diturunkan. Jadi dengan turun itu bunga bisa disetel turun gitu ya. Mereka pengen push supaya bisa jalan juga kredit gitu. Ada yang mau kredit dengan bunga turun gitu. Makanya kita lihatlah ini berbagai hal mereka lagi ini di dalam ya sikut-sikutan lah, dari segi ekonomi saling sikut, mereka banyak pengkhianatnya lah istilahnya ya. Dari segi law enforcement-nya, hukumnya juga banyak yang ini ya disikat. Ya kemarin itu dia punya ini pimpinannya DOJ si Tulsi Gabbard ya, dia sikat, dia saya salut juga tuh cewek, cukup keras, nggak takut dia bersihin tuh orang dalam intelijen, berapa 37 orang baru dia pecat-pecatin. Udah terbukti, terindikasi mereka satu jalur mendengar perintah dari Obama. Jadi buat skenario itu Rusia Gate, soal Rusia interview main saat pemilu, support Trump ini itu ternyata rekayasa daripada otaknya si Obama. Nah, orang-orangnya ternyata di dalam ini ternyata orang-orang Obama. Jadi udah ketahuan, whistleblower udah ketangkap juga ngomong bukti-bukti. Nah, dia bersihin tuh kemarin itu 37 intelijen dalamnya ternyata orang-orang Obama, dibersihin, terbukti, dipecat semua. Jadi si Tulsi Gabbard nih keras juga, dia nggak takut walaupun diancam mau dibunuh ini itu udah sikat juga. Salut juga sih sama jadi Trump sendiri gitu, dia pilih kali ini kelihatan dia pilih-pilih orang yang tepat bisa dipercaya. Waktu periode pertama dia nggak tahu, masih begok-begok ditusuk dari belakang kan. Kali ini ya, dia bersih-bersihin tuh, dia cari yang orang-orang bener royal dia yang juga mental bagus ngelawan ya. Jadi ya pertempuran besar. Jadi selain kita lihat mereka ini banyak hal, di dalam mereka juga terjadi pembersihan ya, dan perlawanan dari Partai Biru dengan Trump, berbagai hal lah. Jadi makanya sekarang ini makanya market juga agak kurang stabil. Nah, awal ini kita lihat dulu di Jackson Hole ya, pelaku pasar pasti akan lihat itu ya, dan berbagai hal ekonomi juga agak data yang keluar kurang bagus, termasuk perusahaan yang file bankrupt ya. Terus ini berita bagus yang kemarin juga menurut Trump agak naik pekerja kera biru ya, itu labor agak naik yang pekerja kera biru ya, blue collar apa namanya tuh. Jadi ya lihatlah, banyak hal, satu bilang A, satu bilang, kita lihat mana yang jelas kurang tahu, tapi yang penting lihat reaksi market gitu. Jadi untuk sementara ini kalau saya lihat itu, saya hari ini tadi saya long di 3310. Kalau saya lihat nanti keluar data inflasi CPI Europe sama UK gimana, ada efek nggak? Kalau nggak ya saya tunggu juga. Kalau ada
agak efek merah atau apa, ya udah saya TP. Tapi kalau aman, saya biarkan, saya tunggu bond. Malah, ya lihatlah, paling nanti saya atur strategi. Nah, untuk hari ini, saya kripto masih nggak ada swing gitu ya. Belum ada swing karena saya lihat ini masih downtrend gitu, masih bisa rada drop. Mau scalping juga agak ragu. Ini begini, market agak sulit di trade ini. Agak sulit di trade, mau di long atau di short. Oh, OKB lawan arus terus ya, OKB ya. Dia kalau nggak salah, OKB ini dia ada new platform atau apa dia. Tapi ya ini koin orang, dia punya orang dalam juga yang mainkan ini. Nanti hati-hati jangan FOMO, itu koin nanti udah apa tiba-tiba nanti mereka jualan drop lagi. Hari ini nggak kelihatan, kurang gairah untuk mau trade kripto hari ini. Ya udahlah, saw aja lah kalau gitu. Ini lihat dia punya apa pergerakan kurang sih. Cuma yang ini yang rada agak di pump. Ya nunggu mental, mungkin saya tunggu. Ini kayaknya dia short squeeze sih. Ini naiknya short squeeze ya. OKB nggak saya tunggu karena exchange yang saya pakai nggak ada koin OKB, nggak ada OKB. Mental saya pantau lah. Kalau nanti saya lihat dia bisa di short, saya short. Kalau masih belum, ya udah biarkan. Jadi begitu sih market hari ini yang bisa saya share informasi sementara itu. Jadi bisa aja nanti di Jumat Jackson Hole ini si Jerome Powell ini masih agak hawkish, bisa aja. Tapi kemungkinan saya agak setuju dengan salah satu pakar, bisa aja dia nggak kasih clue mau cut atau enggak, ya kan? Tapi tiba-tiba di September dia cut sedikit. Saya agak setuju. Mungkin 0,50 basis point itu mungkin. Tapi di Jackson Hole ini dia masih agak ngeyel, mungkin agak ini dia nggak kasih clue, ya bisa aja kelihatan rada hawkish gitu. Tapi nanti di September bisa aja dia cut 0,50 basis point gitu. Kemungkinan. Itu pendapat yang saya rasa saya agak setuju. Semalam saya lihat itu podcast pakar-pakar itu ngomong, mereka ini kan pendapat mereka lah. Saya dengar ada 4 orang pembicaranya, saya lihat gitu. Salah satu yang saya agak setuju gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja next month September dia ini. Tapi ya lihat Jackson Hole ini seringnya dia agaknya hawkish loh. Saya beberapa tahun ini di Jackson Hole itu lihat dia itu rada hawkish gitu. Ya kita lihat nanti kalau hawkish market bisa merah tuh.
Berarti bisa arah sesuai dengan chart juga, karena chart juga chartnya BTC juga agak downtrend kelihatan. Jadi ya itu sih alasan saya kenapa saya belum pengen mau ambil swing gitu ya, masih pantau gitu. Oke, salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.